Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, kali ini saya akan cobain tes dan review dikit di kernel Genome ya untuk Gigo Redmi Note 8 dan sesuai judul saya pakai ROM Corvus yang terbaru 8.5. Tapi ini cuma clickbait guys karena ROM yang terbaru 8.5 ini nggak rilis untuk Gigo Redmi Note 8 nya, jadi nggak ada file ROM-nya dan ini cuma clickbait doang untuk judul, dan sebenarnya di video ini untuk ngetes dan review untuk kernelnya, bukan untuk ROM-nya guys. Oke, sebelum kita mulai video ini kita akan intro dulu. Let's go. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, kali ini saya akan cobain buat ganti custom kernel ya. Saya di sini bukan mau bahas ROM yang saya pakai, tapi di sini saya pengen cobain custom kernel dari Genome ya. Di Genome ini masih belum ada versinya dan masih versi nightly ya. Nggak ada versi 1, 2, 3-nya nightly. Biasa pakai tanggal. Kalau nightly itu sering update sih. Suka-suka devnya ya. Dan yang updatean terbaru yang saya perhatikan di tanggal 26 ya untuk sekarang sih. Nggak tahu untuk besok-besok di tanggal berapa. Dan saya pengen tes doang di device saya di Gigon ya. Dan di kernel Genome ini support di Android 10, di MIUI ataupun di AOSP sudah bisa support ya. Jadi kalian bisa langsung install tanpa flash magis. Dan nanti kita akan coba di sini dan kita tes performanya ya di sini. Dan di sini kan saya pakai ROM Corvus ya. Dan saya juga sudah install modul Magis. Tapi di sini bukan untuk performa ya, untuk modul Magis ya. Bukan untuk performa. Saya nggak install APK dan saya cuma untuk unlock doang ya. Dan ini bawaan kernelnya masih pakai Quicksilver. Dan di Quicksilver tuh masih enak sih untuk penggunaan umum, masih enak. Sosial media enak, buat game ya lumayan. Cuma karena di sini menurut pengalaman saya ngerasanya agak kurang maksimal ya untuk di kernel bawaannya. Dan kita tes CPU trolling test juga, tapi nggak usah lama-lama ya. Soalnya kalau memang clock speednya drop ya nggak perlu nunggu sampai lama juga. Pasti berapa detik aja sudah kelihatan kalau memang nggak stabil ya. Tapi kalian juga bisa tes sih performa dari ROM dan kernel kalian di HP mana aja, tinggal pakai aplikasi download di Play Store ya. Cuma saya pengen liatin perbandingannya doang antara kernelnya guys. Jadi ini bukan untuk review ROM atau install ROM ya. Jadi ini saya pengen tes kernel ini apakah stabil atau enggak ya. Dan cuma kebetulan lagi pakai di ROM Corvus ini. Ternyata stabil ya. Cuma entah kenapa kalau ngegame kayak PUBG saya ngerasa kurang nyaman sebenarnya. Cuma di sini stabil sebenarnya. Walaupun kurang sedikit ya wajar aja. Tapi yang penting nggak sampai merah ya. Dan kita liatin sebelum saya ganti custom kernel ya. Di sini PUBG-nya sudah. Di sini kernel bawaannya pakai Quicksilver. Oke, dan kita akan tes di ROM ini. Dan ini juga bukan kernel OC ya, masih clock speednya sebenarnya sama aja sih kalau Gigo. Mau ganti custom kernel mana aja, untuk di PUBG bisa smooth 60 fps, lumayan stabil. Nanti kita tes untuk PUBG-nya ya, sekarang kita tes buat ganti kernelnya aja. Oke guys, di sini saya pakai TRP dari Pitblack ya. Jadi kalau kalian install custom kernel, nggak perlu web juga nggak masalah. Kalian mau web juga terserah ya. Tapi biasanya kalau install custom kernel ada yang gagal, dan gagalnya biasa harus install Magis ya. Tapi ada juga yang sukses. Jadi beda-beda setiap kernelnya. Dan kita akan cobain mana dia kernel dari Genome ya. Oke, ini dia yang terbaru. Genome yang tanggal 26 ya. Saya nggak tahu kalian sudah update atau enggak, cuma di sini cuma buat referensi doang ya. Kalian nggak perlu ikut atau cobain, nggak perlu kalau kalian nggak mau, cuma referensi doang. Dan kita langsung install aja. Tapi kalau kalian takut di sini
kalian bisa backup dulu ya. Kalau kalian takut bisa backup, kalau nggak takut ya sudah langsung kayak saya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke, di sini proses installnya sudah barusan selesai ya. Kalian bisa langsung reboot sistem guys. Dan kita tungguin proses bootingnya aja. Oke guys, sudah masuk booting. Di lock screen-nya juga masih normal. Untuk kamera juga masih bisa aktif ya. Cuma biasanya kalau setelah ganti ROM, ganti kernel gitu ya, ganti kernel di ROM ini biasa pas video ini normal ya. Ini kayak zoom in, jadi dengan zoom begitu selesai ngerekam kita lihat hasilnya kayak zoom out jadi hilang ya. Jadi harus, dan kita tungguin aja bentar, kita lihat ya nanti. Oke, durasinya sudah 1 menit ya, kita lihat aja langsung hasilnya. Oke, dan durasinya juga masih normal, suaranya aktif, jadi masih enak ya untuk video di sini, nggak ngebug ya. Dan kita coba lihat dari CPU Z, sebenarnya sama aja guys. Dan layarnya lumayan sensitif nih guys. Oke, ini dia kernelnya, kernel Genome yang terbaru ya, masih di tanggal 26. Kita tes juga dari CPU trolling test bentar. Ini tanpa pakai modul ya, kita nggak pakai modul. Yang sebelumnya juga stabil ya, sebenarnya ini masih stabil juga. Dan di kernel Genome ini sudah lumayan enak ya dari versi sebelum-sebelumnya. Karena di sini sudah support fast charging juga, sebelum yang saya sudah cobain yang pengalaman sebelum, support fast charging dan ngegame-nya masih lancar, smooth. Tapi kalau smooth ekstrim ya wajar sih panas. Kita lihat. Banyak musnya guys. Jadi kita lihat biasanya ngerender kalau banyak-banyak ini. Oke, bisa langsung ya, nggak ngerender kayak gimana. Hampir guys. Pengajar itu musuhnya dah. Wih, itu musuhnya di depan.
Oke guys, dan untuk suhu baterainya 42 derajat ya. Jadi ini lumayan lama game dan masih stabil ya, begitu turun nggak terlalu gimana buat ngerendernya lumayan cepat. Dan ini masih enak ya untuk di kernel dari Genome ini. Oke guys, jadi kayak gitu doang mungkin review singkat dari kernel Genome ini, dan harusnya lebih enak ya. Karena di sebelumnya sudah enak. Oke, buat kalian mau cobain, kalian bisa cobain kalau kalian mau. Kalau enggak ya sudah. Buat kalian yang suka video, jangan lupa like, share, dan subscribe.